Assalamualaikum pelajar milenial. Jumpa lagi dengan saya Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Saya akan kembali melanjutkan materi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Ada atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasis dan hipostasis. Dan kali ini saya akan membahas mengenai gen komplementer. Apa itu gen komplementer? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, gen komplementer adalah gen-gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Kehadiran gen-gen tersebut secara bersamaan akan muncul fenotip yang baru. Dan apabila salah satu saja tidak hadir, maka akan menghalangi kemunculan fenotip. Jadi kemunculan fenotipnya akan terhalang atau tidak sempurna. Jadi misalnya ada dua gen dominan, dua-dua ini harus hadir supaya muncul fenotipnya, fenotip yang baru. Tapi apabila salah satu saja atau dua-duanya tidak hadir, maka tidak akan terhalang kemunculan fenotip tersebut. Coba perhatikan di sini, gen C besar menandakan munculnya pigmen. Gen C kecil tidak muncul pigmen. Gen P besar menghasilkan enzim penghasil pigmen, sedangkan gen P kecil tidak menghasilkan enzim penghasil pigmen. Jadi ini C besar dan P besar ya yang muncul menghasilkan pigmen. Maka apabila C besar bertemu dengan P besar, ia akan menghasilkan warna ungu seperti ini ya. Coba perhatikan sini. C besar bertemu P besar akan menghasilkan warna ungu. Nah, yang ini hanya C-nya saja yang besar, P-nya semuanya kecil. Yang ini C-nya saja yang kecil, yang ini P-nya besar, dan ini semuanya kecil atau semuanya resesif. Maka tidak akan muncul warna ungu ini, semuanya berwarna putih. Jelas ya? Oke, baiklah. Coba perhatikan contohnya. Nah, gen komplementer ini terjadi pada bunga Lathyrus odoratus. Bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih, C besar, P kecil disilangkan dengan yang berwarna putih juga dengan genotip C kecil, P besar. Bagaimanakah hasilnya? Coba kita perhatikan ya. Ini gametnya C besar dan P kecil. Ini C kecil, P besar. F1-nya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ini ada C besar, ada P besar, berarti warnanya ungu. Sehingga keturunan pertamanya atau F1-nya 100% berwarna ungu. Kemudian F1 disilangkan ke sesamanya. C besar, C kecil, P besar, P kecil, ungu. Dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil juga ungu. Gametnya ini ada C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Ini sama ya. Oke. Oke. Sekarang kita perhatikan F2-nya ya. Kita masukkan ke dalam tabel papan catur. Oke, masukkan. Ya, kita masuk
ya di sini. Oke. Ini C besar, C besar, P besar, P besar, ungu ya. Ungu. Kemudian C besar, C besar, P kecil, ungu. C besar, C kecil, P besar juga ungu. C besar, C kecil, P kecil, ungu lagi. C besar, P kecil, ungu. Kemudian C besar, P kecil, putih. Yang ini C besar, C kecil, P kecil, ungu ya. Kemudian yang ini C besar, C kecil, P kecil, putih. Lalu yang ini C besar, C kecil, P besar, ungu. C besar, C kecil, P kecil, ungu. C kecil, P besar, ini putih ya. Oke, karena hanya P-nya saja yang besar. Yang ini C kecil, P kecil juga putih. Oke. Lalu ini C besar, C kecil, P kecil, ungu. Yang ini C besar, C kecil, P kecil, putih. Yang ini C kecil, P besar, P kecil, putih. Dan yang ini C kecil, P kecil, putih. Oke, sekarang kita lihat ya rasio fenotipnya ya. Rasio fenotip. Ungu berbanding putih. Berapa jumlahnya? Ungu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 warna ungu. Kemudian yang putihnya 1, 2, 3, 4. Berapa yang putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Oke. Nah, rasio fenotipnya ungu berbanding putih 9 berbanding 7. Di sini juga letak penyimpangan hukum Mendelnya ya. Kalau pada hukum Mendel, rasio fenotip F2-nya atau keturunan generasi keduanya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sedangkan yang ini 9 banding 7. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.